Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan di akhir pekan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami kembali akan renungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Roh Kudus, pimpinlah supaya kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Daniel pasal 3 ayat 17 hingga 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah sekalipun harus menderita bahkan mati. Itulah tema kita. Nah, Bapak Ibu, kitab Daniel pasal 3 tentu mengangkat kisah perjuangan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang Yahudi, rekan Daniel yang diangkat menjadi petinggi di kerajaan Babel. Nah, ketika itu Raja Babel Nebukadnezar membuat patung yang setingginya 27 meter dan menyuruh penduduknya tanpa terkecuali harus menyembah patung tersebut. Dan mereka yang tidak melakukannya atau tidak menyembah akan dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Nah, hal ini tentu menjadi tantangan besar karena mereka adalah orang yang menyembah Tuhan Yahweh yang sesungguhnya melarang umat Israel untuk menyembah patung. Itu ada dalam hukum yang pertama itu dalam 10 hukum Allah atau hukum Musa. Mereka harus memilih menyembah patung atau masuk ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Daniel 3 menerangkan bahwa pada akhirnya mereka memilih untuk tidak menyembah patung buatan raja. Dan sebagai konsekuensinya mereka akhirnya dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-menyala, yang tingkat panasnya itu 7 kali lebih panas daripada biasanya. Namun Bapak Ibu ketahui bahwa menariknya adalah selama mereka berada di dalam perapian yang menyala itu, mereka tidak terbakar, mereka tidak hangus, dan mereka tidak mati. Melainkan yang terjadi adalah mereka bisa melihat kehadiran Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Dan setelah mereka keluar dari perapian itu, apa yang terjadi? Ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak, Abednego sungguh-sungguh akhirnya memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan sungguh ditinggikan, diagungkan di dalam dan melalui kehidupan mereka. Dan terlebih-lebih lagi Raja Nebukadnezar mengangkat mereka untuk memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan mereka sebelumnya. Wow, ini sebuah kisah yang menarik, ada menegangkan di sana, tetapi ada juga happy ending di sana. Ada sebuah kebahagiaan yang sungguh-sungguh mulia, sungguh-sungguh agung adanya. Nah, itulah sesungguhnya kisah daripada Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, apa pelajarannya bagi kita? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, kalau kematian itu belum dikehendaki oleh Tuhan, maka mau makhluk siapapun dan kuasa apapun tidak akan dapat mencabut nyawa kita. Itulah sesungguhnya hal yang harus kita perhatikan, sadari, dan pahami dalam hidup ini. Bahwa apapun di dunia ini ada di dalam kuasa dan kendalinya. Bahkan di dalam Ayub 9 berkata bahwa di dalam tangannya itu bergantung setiap nafas dan nyawa kehidupan manusia. Inilah yang juga dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tidak menderita kebakaran, tidak mati karenanya. Melainkan mereka boleh akhirnya menikmati dan mengalami Tuhan. Dan sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tidak ada satupun yang didapati cacat atau terbakar. Rambut mereka pun sungguh-sungguh aman-aman saja. Nah, inilah yang mungkin sesuai atau korelasi dengan pujian yang berkata bahwa tanpa seizin Tuhan rambut satu helai pun tidak akan pernah
jatuh ya. Ini yang harus kita syukuri dan kita harus sadari. Yang kedua, pesannya atau pelajarannya adalah kalau kita diperhadapkan dengan penderitaan dan kematian, maka janganlah kita takut, janganlah panik. Karena masalahmu itu bisa jadi menjadi kemuliaan. Sama seperti peselancar yang melihat ombak dan gelombang bukan sebagai persoalan dan penderitaan, melainkan sebagai kemuliaan, sebagai kesukaan, sebagai kebahagiaan. Ayat 28-30 dikatakan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa setiap orang yang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Nah, itulah ya kesaksian dan pernyataan Raja Nebukadnezar. Kemudian apa? Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Jadi perhatikan, melihat masalah seharusnya sama dengan kita melihat ada mujizat, ada berkat, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan yang ketiga, sekalipun aku harus menderita dan mati, Tuhan tidak akan kusangkali. Inilah yang sesungguhnya menjadi dasar dari apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa mereka akhirnya bisa menjawab Raja Nebukadnezar ketika diperhadapkan dengan pilihan antara menyembah patung atau masuk ke dalam dapur api. Dan apa yang mereka katakan? Bahwa tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Tetapi jika pun tidak, ya, dikatakan, kalaupun tidak atau seandainya punya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, saudara, inilah sesungguhnya sikap dan inilah sesungguhnya pernyataan tegas, pernyataan iman yang membuat Tuhan jatuh hati sehingga dia bisa menyertai dan memberkati mereka. Saudara dikasih Tuhan, tidak ada hal yang Tuhan inginkan dan kehendaki dari hidup kita selain Dianya, pribadinya, sungguh menjadi satu-satunya yang prioritas, yang utama dalam hidup kita. Inilah yang dialami dan dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Dikatakan sekalipun mereka harus menderita dan bahkan mungkin bisa mati, tapi mereka tidak menyangkali, mereka tidak berkhianat, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Wow, ini sebuah kesaksian untuk kita semua, apalagi di tengah situasi kondisi pandemi saat ini dan di tengah krisis global ekonomi saat ini. Tuhan sesungguhnya mencari pribadi-pribadi seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, masih adakah pernyataan sikap yang tulus dan murni seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang berkata, sekalipun Tuhan tidak menolongku, atau sekalipun aku menderita, bahkan sekalipun aku harus mati, aku tidak akan kompromi, aku tidak akan pernah mengutuki keadaan ini, dan aku tidak akan pernah menyalahkan Tuhanku, dan aku tidak akan pernah berkhianat, apalagi menyangkal akan imanku kepadanya. Mari kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman saat ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mohonlah Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat menghidupi firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang sungguhnya memiliki sikap iman yang sungguh-sungguh tidak berkompromi dengan apapun, sekalipun kami harus menderita bahkan mati karenanya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan. Shalom.